Oke guys, kembali lagi di Rumah Film. Rumah Film kali ini akan bahas film yang berjudul The Lion King. Film ini menceritakan tentang seekor singa kecil yang bernama Simba yang berusaha kembali merebut tahta ayahnya sebagai raja hutan. Lanjut ke filmnya dan intro. Di awal film, kita dilihatkan Simba kecil yang baru lahir. Semua hewan berkumpul dan berharap Simba menjadi raja yang nantinya akan menggantikan sang ayah yang bernama Mufasa. Dan Mufasa sendiri adalah pemimpin kerajaan Flatland. Dan ini adalah tokoh antagonis dalam film bernama Scar, ialah paman Simba, yang saat itu tidak menghadiri acara keponakannya. Seekor burung bernama Zetsu menghampirinya. Ia menanyakan kepada Scar, kenapa tidak datang di acara Simba kecil? Bukannya menjawab, Scar malah ingin memakan Zetsu. Akan tetapi, ia dihalangi oleh Mufasa, dan Mufasa juga bertanya seperti Zetsu. Dengan santainya, Scar menjawab bahwa dirinya lupa. Raja dilawan. Mufasa mencoba menasihati Scar, tindakannya tidak menghormati sang ratu singa bernama Serabi. Scar pun tidak mempedulikannya dan pergi meninggalkan mereka berdua. Mufasa menghadangnya karena Mufasa berpikir bahwa Scar menantangnya. Scar pun menjawabnya, tidak mungkin aku menantang dirimu Mufasa. Mufasa pun menjelaskan bahwa tatanya akan diwariskan ke anaknya kelak. Mendengar penjelasan Mufasa, Scar pun meninggalkannya. Pada malam hari, kita dilihatkan seekor monyet yang sedang duduk di batang pohon dan dikerumunin oleh banyak kunang-kunang. Monyet itu langsung meniupnya dan terlihatlah jelas wajah Simba kecil. Simba. Di pagi harinya, Simba kecil membangunkan sang ayah dan ingin mengajaknya jalan-jalan. Kemudian, Mufasa pun mengajaknya dan memperlihatkan daerah yang nanti Simba kecil kuasai saat ia sudah dewasa. Look, Simba. Everything the light touches. All of that? Yes. Day, Simba, and will rise with you as the new king. Di sini Mufasa memperingatkan Simba untuk tidak mendatangi lembah yang jauh di sana. Dalam perjalanannya, Mufasa mengajari gimana caranya menjadi raja yang baik, bijaksana, dan tegas. Mufasa juga menjelaskan bagaimana rantai makanan yang ada di Flatland. Our bodies become the grass and the antelope, and so we are all connected in the great. Ketika mereka sedang menikmati perjalanannya, datanglah Zetsu dan memberitahu masalah yang harus Mufasa tangani. Mufasa pun langsung bergegas menyelesaikannya dan berpesan kepada Zetsu untuk mengantar Simba pulang ke rumah. Come on, let's go home. Sesampai di rumah, Simba pun bermain dengan anak-anak singa yang lainnya. Saat bermain, dia melihat seekor kumbang dan ingin menangkapnya. Scar pun melihatnya dan bertanya, bagaimana cara menangkap mangsa dengan benar? Simba lalu menghampiri Scar dan menceritakan wilayah yang ia kuasai kelak ketika dewasa. Scar pun lalu bertanya, apakah kamu juga diperlihatkan sisi gelap yang berada di perbatasan utara? Simba pun menjawab, kalau dia tidak diperbolehkan ke sana. Lalu Scar menipu Simba dan membuat hal-hal yang membuat Simba penasaran akan tempat itu. You run along. And remember, it's our little secret, Your Majesty. Karena Simba yang masih polos, Simba pun mengajak Nala untuk datang ke lembah yang baru saja ia ketahui. Ibunya pun menyuruh Zetsu untuk menemaninya. Dengan terpaksa, mereka mengajak Zetsu pergi ke sana. Dan di tengah perjalanan, Simba mengelabui Zetsu dengan sekerumpulan hewan-hewan yang ada di sana. Mereka pun melanjutkan perjalanan berdua. Dan sampailah mereka di lembah itu. We found it, Nala. You know what this means? It means we can go. Tak lama kemudian, ia dihampiri oleh segerombolan hyena yang ingin memakannya. Mereka pun terpojok
Beruntung, Zetsu datang dan menghentikan para hyena. Simba dan Nala pun langsung lari menuju ke dalam goa. Namun, pada saat mereka keluar, ia dicegat oleh hyena yang lain. Simba di sini menakuti mereka dengan aungan. Akan tetapi, ia malah ditertawakan karena aungannya masih kecil. Tak lama setelah itu, aungan Mufasa pun membuat kawanan hyena itu takut. Mufasa langsung melompat dan menggigit para kawanan hyena itu. Lalu Mufasa memperingatkan pemimpin para hyena untuk tidak menyentuh Simba lagi. You're my son again. No, Mufasa. Never again. You've been warned, Shenzi. Di perjalanan pulang, Mufasa menyuruh Zetsu untuk mengantar Nala pulang. Dan Simba pun ikut bersama ayahnya. Kemudian, Mufasa bertanya kepada Simba, kenapa tidak patuh kepada ayahnya? You could have been killed. And what's worse, Simba pun menyesali apa yang ia perbuat barusan. Mufasa mengatakan kejadian tadi membuat dirinya takut akan kehilangan Simba. Dengan polosnya, Simba pun bertanya, apakah seorang raja bisa merasakan takut? Mufasa pun menjelaskan bahwa rasa takutnya itu lebih dari apa yang ia ketahui. Akan tetapi, dia bisa melawan rasa takut itu dengan keadaan untuk menyuruhnya berani dalam menghadapi semua halangan dan rintangan yang ada di depan mata. Lanjut, Scar pun mendatangi pimpinan para hyena dan mengajak mereka bekerja sama untuk menyingkirkan Mufasa. When you can be feasting the rest of your lives. Mereka pun merencanakan sesuatu agar Mufasa dapat disingkirkan. Keesokan harinya, Scar mengajak Simba jalan-jalan ke lembah Ngarai. Ternyata, di atas tebing, itu sudah ada segombolan para hyena. Scar pun meninggalkan Simba di bawah sana. Dan pada saat itu, segerombolan hyena mengejar banteng dan banteng itu berlari ke arah Simba. Simba yang ketakutan pun ikut berlari dan bersembunyi di balik batu kecil. Namun itu tidak bertahan lama. Kemudian Scar pun dengan cepat menemui Mufasa dan mengatakan bahwa Simba terperangkap di dalam kerumunan banteng. Dan di sini Simba terus berlari dan memanjat sebatang kayu. Mufasa yang melihat anaknya ketakutan langsung bergegas menolongnya. Dan Simba pun bisa selamat karena ditolong oleh ayahnya. Akan tetapi, Mufasa terseret kawanan banteng sehingga membuat mereka berdua terpisah. Mufasa berusaha menyelamatkan dirinya dari lembah itu. Dan ketika ia sudah sampai di atas tebing, ia melihat Scar yang sudah berada di atas. Ia pun langsung meminta tolong kepada Scar untuk membantunya. Bukannya membantu, Scar di sini malah mencakar kedua kaki Mufasa, sehingga membuat Mufasa terjatuh dan tewas. Melihat ayahnya terjatuh dari atas tebing, Simba pun langsung turun dan menghampirinya. Lalu datanglah Scar dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan, Nak?" What have you done? Karena Simba yang bingung dan tidak tahu harus berbuat apa, Scar lalu menyuruh Simba untuk pergi jauh dari Flatland. And never return. Pamannya yang jahat itu pun langsung menyuruh para hyena untuk mengejar Simba dan membunuhnya. Simba yang ketakutan pun langsung berlari, akan tetapi ia terjatuh dari atas tebing. Dan para hyena mengira Simba sudah mati, lalu meninggalkannya. Works for me. Beruntung di sini Simba masih selamat. Simba pun melanjutkan pelariannya sejauh mungkin dari Flatland. Lanjut, Scar mengumumkan kepada seluruh kawanan singa yang lain bahwa Mufasa dan Simba sudah mati di lembah Ngarai. Lalu, mengakui dirinya sebagai raja selanjutnya. Dan ditambah dengan para hyena yang membantunya. Sehingga, membuat para singa yang lain pun takut dengan terpaksa mengakui Scar adalah raja. Di sisi lain, kita dilibatkan Simba yang masih berjalan menyelusuri gurun dan berhenti untuk beristirahat. Akan tetapi, ia dihampiri oleh segerombolan burung pemakan daging yang ingin memakannya. Beruntung ada seekor babi hutan bernama Pumba dan temannya bersama Timon
Mereka mengusir segombolan burung yang ingin memakan Simba. Akan tetapi ia malah ketakutan, karena yang ia selamatkan itu adalah seekor singa. All right, let me see what we're dealing with here. It's a lion! Run! Oh, wait, come on, wait! It's a little lion! It gets bigger! Pumba pun berpikir jika kita bersahabat dengan singa, dia bisa menjadikannya pelindung. Taiman pun menyetujuinya. Tak lama kemudian, Simba terbangun dari tidurnya dan melihat Pumba dan Taiman di depan matanya. Lalu mereka pun berteman. Pumba dan Taiman lalu mengajak Simba ke tempat tinggalnya dan mengajari Simba supaya bisa menghadapi kerasnya dunia. Mereka pun akhirnya menjadi sahabat dan tumbuh kembang bersama. Ketika sudah dewasa, Simba pun melupakan takdirnya sebagai raja. Lanjut ke Flatland, terlihat para hyena memburu mangsa secara berlebih. Dan Serabi memperingatkan Sekar agar tidak lagi membunuh hewan secara berlebihan. Sekar pun lalu berkata agar para singa makan setelah hyena. Lanjut, kita dilihatkan Pumba dan Taiman yang sedang asik berjalan, tiba-tiba Nala pun mengagetkan keduanya, sehingga membuat mereka takut dan berlari dari kejaran Nala. Run, Pumbaa, run! Mereka pun beruntung karena Simba menolongnya. Lalu mereka bertarung namun keduanya sadar bahwa mereka dulunya adalah teman baik. Nala pun bercerita kepada Simba dan meminta Simba untuk kembali ke Flatland. Namun di sini Simba menolaknya. Mendengar Simba berbicara seperti itu, Nala pun pulang dan mengatakan kekecewaannya kepada Simba. Goodbye, Simba. Pada malam hari, Simba yang kebingungan, ia dihampiri oleh seekor monyet. Dan monyet itu berkata bahwa ia mengenal ayahnya. And I can take you to him. Follow me. I will show you. Lalu monyet itu mengajak Simba untuk bertemu ayahnya. Simba pun mengikutinya hingga tiba di tepi sungai. Monyet tersebut menyuruh Simba untuk menatap sungai dengan penuh konsentrasi dan berkata bahwa Mufasa hidup di dalam dirimu, Simba. He lives in you. Lalu Simba mendengar suara sang ayah dan berkata, "Kamu adalah putraku yang seharusnya menjadi raja." Having you as my son. I am Simba, son of Mufasa. Simba pun langsung bergegas kembali ke Flatland dan ingin merebut tahtanya kembali. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Nala dan mengajak Nala untuk pulang merebut tahtanya dari pamannya. Setelah hampir sampai, mereka mengatur strategi agar bisa lolos dari kawanan hyena. Ternyata Pumba di sini mengikuti mereka dan bersedia menjadi umpan untuk para hyena. Mereka pun berhasil masuk ke Flatland berkat Pumba dan Taiman bersedia menjadi umpan kepada kumpulan para hyena. Simba pun datang dan awangannya mengagetkan seluruh hewan yang ada di sana. Simba pun menghampiri Sekar dan menyuruh Sekar untuk menyerahkan tatanya kepadanya. Tapi Sekar di sini tidak menyetujuinya dan bertanya kepada Simba, bagaimana Mufasa mati dan menuduh bahwa Simba lah penyebabnya. Tell them who's responsible for Mufasa's. It was me. Tell me it's not true. It's true, I'm sorry. Sekar yang melihat Simba terpojok dengan rasa penyesalan sehingga membuat dirinya terjatuh dan bergelantungan seperti ayahnya waktu itu. To your king. This looks familiar. Melihat kejadian yang sama, akhirnya Sekar mengakui bahwa dialah yang membunuh Mufasa. Mendengar pengakuan sang paman, Simba pun melawannya dan terjadilah pertarungan antara singa dan hyena. How could you? First he kills Mufasa, and now he wants to kill me. Murderer! Kill them all! Pemimpin hyena pun tewas di tangan Nala. Melihat pemimpinnya tewas, para hyena pun melarikan diri satu persatu. Dan di sini Simba memaafkan Sekar, dengan syarat Sekar harus pergi jauh dari Flatland. How I can prove myself. Tell me what you want me to. Run. Run away, Scar. Run away and never return. Sekar pun mengiyakannya, akan tetapi Sekar malah menyerang balik Simba.
Dan Simba yang geram pun langsung melempar Sekar dan terjatuh dari tebing. Ternyata tidak membuat Sekar mati. Di bawah tebing, Sekar sudah ditunggu kawanan hyena yang ingin memakannya. Sekar pun tewas dimakan segombolan hyena dan film pun selesai.